Selamat sore pemirsa TVR Parlemen, kita berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan berikut pemirsa, inilah TVR 17 lengkapnya. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima kunjungan resmi Perdana Menteri China Li Qiang guna memperkuat hubungan bilateral kedua negara serta membahas kerjasama ekonomi politik dan penyelesaian konflik di Gaza. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima kunjungan resmi Perdana Menteri China Li Qiang di Komplek DPR RI Jakarta. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara, sekaligus membahas kerjasama ekonomi politik hingga dukungan terhadap penyelesaian konflik di Gaza. Dalam konferensi pers usai pertemuan, Puan mengatakan kunjungan ini sekaligus menandai 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan China, serta menjadi ajang memperkuat peran parlemen kedua negara dalam mendorong kolaborasi yang lebih luas. Kami juga membahas situasi politik dan ekonomi global dan regional, termasuk juga kami membahas terkait dengan bagaimana membuka blokade kemanusiaan yang ada di Gaza, meminta dukungan kepada RRT dan bagaimana agar perang yang ada di wilayah Gaza bisa segera berakhir dengan adanya two-state solution. Dan tentu saja kunjungan beliau ke gedung DPR RI ini merupakan refleksi pemerintahan RRT yang juga memperkuat hubungan dengan rakyat Indonesia yang melalui wakil-wakil rakyatnya yang ada di DPR RI. Kunjungan Perdana Menteri Li Qiang ke DPR RI menunjukkan komitmen pemerintah Tiongkok dalam membangun kedekatan dengan Indonesia melalui lembaga perwakilan. Puan menegaskan pentingnya stabilitas kawasan sebagai syarat utama terciptanya perdamaian dunia dan kesejahteraan. Dodi dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI dorong percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang mengingat peran strategisnya sebagai pusat distribusi logistik nasional. Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Jawa Tengah, mengingat peran strategisnya sebagai pusat distribusi logistik nasional, baik untuk kebutuhan ekspor maupun domestik. Dalam kunjungan spesifik ke Pelabuhan Tanjung Emas, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda menyebut Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pelabuhan utama yang tidak hanya melayani kargo umum, tetapi juga jasa logistik perorangan. Meski demikian, terdapat tantangan besar yang perlu segera ditangani, yakni penurunan permukaan tanah yang mencapai 8 hingga 10 cm setiap tahun. Huda menilai kondisi ini sangat mempengaruhi infrastruktur pelabuhan, seperti jalan yang semakin rendah dibanding permukaan laut. Ada masalah yang memang perlu ada penanganan secara komprehensif. Ini nggak bisa parsial, yaitu menyangkut soal menurunnya permukaan tanah setiap tahun yang rata-rata antara 8 sampai 10 cm. Itulah yang tadi kita saksikan, jalan ditinggikan, permukaan laut makin di atas permukaan jalan. Nah, dalam situasi itu kita ingin ini nggak bisa ditangani secara parsial, ini harus ditangani secara komprehensif dengan cara dibikin skenario yang serius bagaimana supaya ini bisa Pelabuhan Tanjung Emas kita berfungsi prima. Revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat rantai pasok logistik. Komisi 5 DPR RI berkomitmen terus mengawal pengembangan pelabuhan ini. Dari Jawa Tengah, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal tegaskan pentingnya langkah konkret dan pengawasan ketat terhadap kementerian terkait dalam penanganan wabah demam berdarah denggi. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya langkah konkret dan pengawasan ketat terhadap kementerian terkait dalam penanganan wabah demam berdarah denggi atau DBD. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi bertema Strategi Menuju Nol Kematian Akibat Dengue di Indonesia pada 2030 yang digelar oleh Komisi 9 dan Kaukus Kesehatan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan.
Cucun menyebutkan, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan kasus DBD terbanyak di Asia Tenggara, sehingga dibutuhkan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk mengambil langkah taktis dan menyeluruh. Kinerja yang dilakukan oleh mitra kita, terutama Kementerian Kesehatan, memastikan mereka ini melakukan langkah inovasi preventif. Semua wabah penyakit bukan hanya dengue, harus bisa tertangani dan betul-betul kerja, karena yang diamanatkan oleh negara itu bukan hanya target WHO, ya kita ingin bagaimana mereka betul-betul kerja, betul-betul melakukan langkah-langkah taktis ketika ada wabah yang sudah masuk ke negara kita. Sementara itu, anggota Komisi 9 sekaligus Koordinator Presidium Kaukus Kesehatan DPR RI, Neti Prasetyani, mengajak masyarakat untuk mulai dari hal kecil dalam mencegah penyebaran DBD. Ia menekankan pentingnya gerakan 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur barang-barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Saya mengajak kita semua untuk melakukan hal kecil, hal sederhana dimulai dari rumah bersama keluarga kita, yaitu menutup, mengubur, dan memberantas jentik nyamuk. Ayo mulai kita tutup kaleng-kaleng berisi genangan air, ember-ember yang tidak terpakai, dan kita bersihkan lingkungan rumah kita agar terbebas dari demam berdarah dengue. Handini dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Penyelenggaraan haji memerlukan lembaga yang fokus dan profesional, sesuatu yang sulit dicapai bila masih menjadi bagian dari tugas besar Kementerian Agama. Untuk itu DPR RI tengah memfinalisasi regulasi terkait termasuk menyusun undang-undang untuk memperkuat landasan hukum Badan Penyelenggara Haji. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Nasib ojol ke depannya. Yang ideal, yang berkeadilan, ojol ini akan dibawa kemana? Ada dua ruang. Pertama, revisi Undang-Undang LLAJ, Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di situ bisa masuk satu item kaitan dengan transportasi online. Kalau memang nggak bisa, memang kita bikin khusus. Undang-Undang khusus transportasi online. Apakah sudah pernah ada, Pak, dari aplikator manapun yang sudah mendapatkan sanksi tegas akibat memotong tarif lebih dari yang sesuai aturan tadi 20%? Belum ada sampai hari ini. Belum ada? Fine-fine saja. Kenapa belum ada, Pak? Ya itu yang kita pertanyakan dengan Menteri. Jadi kalau memang Pak Menteri tahu dan negara diam saja, maka kita zolim. Praktek-praktek ini mohon maaf saya sampaikan agak keras. Ini kerja Rodi gaya baru. Nah kalau misalnya sudah demonstrasi, sudah puluhan ribu ojek online juga, negara belum memberikan kepastian, saya tidak tahu apakah PIN ini berfungsi. Ya ada gunanya. Ini negara memproteksi rakyat nggak ada gunanya. Semuanya yang punya label-label ini cuma gagah-gagah doang. Lalu apa istimewanya kita seperti ini? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, dalam penyusunan regulasi mengenai ibadah haji yang baru, DPR RI menggunakan rekomendasi dari hasil temuan Pansus Haji pada periode DPR sebelumnya. DPR RI menekankan seluruh ekosistem penyelenggaraan mulai dari keberangkatan hingga pemulangan jamaah harus diperhatikan. Dan kita simak informasi yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Dalam upaya mereformasi penyelenggaraan ibadah haji,
pentingnya menurunkan biaya haji di masa mendatang tanpa mengurangi kualitas pelayanan haji. Gagasan ini mungkin diwujudkan jika ada pembenahan serius dan menyeluruh oleh Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji. Salah satu fokus utama efisiensi adalah pada aspek transportasi, terutama biaya penerbangan. Skema penerbangan yang saat ini digunakan, di mana pesawat dari Arab Saudi tiba dalam kondisi kosong, dapat dioptimalkan untuk membawa kargo. Optimalisasi kargo dapat menjadi sumber penghasilan tambahan, sekaligus menekan biaya logistik jamaah. Menyeragamkan harga aftur dengan standar Bandara Soekarno-Hatta juga dapat menghemat hingga Rp3 juta per jamaah. Ini adalah langkah konkret yang bisa langsung berdampak pada pengurangan biaya haji tanpa menurunkan mutu pelayanan. Tahun ini menandai penyelenggaraan haji terakhir oleh Kementerian Agama. Selanjutnya, seluruh proses akan dialihkan kepada Badan Penyelenggara Haji atau BPH. Penyelenggaraan haji memerlukan lembaga yang fokus dan profesional, sesuatu yang sulit dicapai bila masih menjadi bagian dari tugas besar Kementerian Agama. DPR RI tengah memfinalisasi regulasi terkait termasuk menyusun undang-undang untuk memperkuat landasan hukum BPH. Rekomendasi yang dihasilkan dari Pansus Haji pada periode DPR sebelumnya menjadi data penguat untuk membentuk regulasi yang baru. Salah satu temuan penting adalah perlunya memangkas rantai birokrasi dan biaya tidak resmi yang dibebankan kepada jemaah oleh pihak ketiga. Seperti adanya kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji, contohnya di Cirebon, ditemukan biaya tambahan hingga Rp12 juta di luar biaya resmi yang dinilai sangat membebani jamaah. Seluruh ekosistem penyelenggaraan mulai dari pra-keberangkatan, keberangkatan, hingga pemulangan jamaah harus diperhatikan. Pengelolaan hotel, konsumsi, hingga transportasi lokal di Arab Saudi harus dirancang lebih efisien dan kompetitif. Salah satu usulan konkret adalah kontrak hotel jangka panjang atau multi-years yang diyakini dapat menurunkan biaya secara signifikan dibanding kontrak tahunan yang bersifat mendadak. Salah satu masalah klasik dalam haji adalah panjangnya antrian. Dengan jumlah pendaftar haji mencapai 5,5 juta orang, masa tunggu di beberapa daerah sudah mencapai 30 hingga 45 tahun. Ada dua pendekatan untuk mengatasi ini. Yang pertama, melobi pemerintah Arab Saudi agar Indonesia dapat memanfaatkan kuota yang tidak terpakai dari negara-negara OKI. Dan yang kedua, menetapkan prioritas keberangkatan bagi lansia, misalnya dengan proporsi keberangkatan 70% lansia dan 30% non-lansia. Hal ini dinilai sebagai solusi adil dan manusiawi, mengingat haji adalah ibadah fisik yang berat bagi usia lanjut. Terakhir, perlu ketegasan pemerintah dalam menindak penggunaan visa non-haji. DPR mendorong agar pemerintah segera menyusun sistem pendaftaran haji terintegrasi dengan data kependudukan dan pelayanan hingga ke tingkat desa. Ini bertujuan untuk menghindari praktik pungutan liar oleh travel atau KBIH, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pendaftaran. Reformasi penyelenggaraan ibadah haji merupakan kebutuhan mendesak. Visi Presiden untuk menurunkan biaya sambil meningkatkan mutu pelayanan harus diwujudkan dengan sinergi antara BPH, DPR, dan pemerintah Arab Saudi. Perlu pendekatan sistemik, kebijakan afirmatif untuk lansia, efisiensi biaya, dan diplomasi aktif untuk melayani umat Islam yang telah menanti selama puluhan tahun dengan layak dan bermartabat. Haji bukan semata ritual tahunan, melainkan amanah negara terhadap rakyatnya. Tim Was Haji DPR RI terus mematangkan persiapan untuk memaksimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan haji tahun 2025. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17.
Sekarang Anda semua sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Selamat menyaksikan. Dan saya alhamdulillah sudah 4 periode berada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Telah melewati pemilu dan suara individunya terbanyak. Jadi suara individu terbanyak. Dan perlu dicatat ya, suara yang diperoleh oleh istri saya, Dr. Ratnawati, melampaui suara perolehan saya. Jadi ya bakatnya adalah gitu ya. Quality time dengan istri. Karena bagaimanapun perjuangan hidup saya dari awal, dari titik nol, seperti di pom bensin, mulai dari nol bersama dengan istri. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, persiapan haji tidak hanya bertujuan untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar dan juga aman, namun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas penggunaan dana haji serta perlindungan hak-hak jemaah. Dengan memperhatikan dinamika kebijakan dan tantangan teknis di lapangan, Tim Was Haji DPR RI bertekad untuk melaksanakan tugas secara objektif, profesional, dan berpihak pada kepentingan jemaah. Apa saja poin sorotan dalam pengawasan haji tahun ini? Berikut informasi selengkapnya dari rekan kami Elisa Purba dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Baik pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung untuk Anda dan DPR RI melalui Tim Was atau Tim Pengawas Haji saat ini sedang melakukan persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025 ini dengan fokus kepada evaluasi secara menyeluruh dan juga persiapan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan maksimal, terutama terkait dengan peningkatan pelayanan kepada seluruh jamaah haji khususnya yang dari Indonesia. Dan tentu dari rapat koordinasi yang dilakukan oleh Tim Pengawas Haji ada beberapa catatan dan juga evaluasi terutama perbaikan daripada pelaksanaan ibadah haji dari tahun-tahun sebelumnya. Dan saat ini akan saya wawancarai langsung Bapak Marwanda Sopang selaku Tim Pengawas Haji dan juga Ketua Komisi 8 DPR RI. Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak, dari kita melihat berbagai persiapan, sudah bagaimana persiapan Tim Was Haji tahun ini dan apa catatan yang ditekankan untuk pelaksanaan ibadah haji di tahun ini, Pak? Ya, rapat hari ini yang dipimpin oleh pimpinan DPR, Wakil Ketua Bidang Korkesra, Pak Haji Cucun Samsul Rijal, yang memimpin kita untuk melakukan pengawasan haji di tahun ini. Dalam hal persiapan, kita sudah mengawal sejak awal keputusan Panja, kesepakatan yang telah diputuskan, yang menjadi layanan pemerintah terhadap jamaah haji Indonesia. Hari ini kita melakukan langkah koordinasi dengan seluruh para anggota Tim Was, aspek-aspek apa saja yang menjadi objek pengawasan kita. Tentunya semua itu adalah layanan terbaik bagi jamaah Indonesia, kepastian sebagaimana keputusan di dalam Panja. Karena itu kita sudah mencoba melihat langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah. Sampai hari ini kita melihat sudah berada dalam posisi dan di jalan yang memenuhi kriteria dan keputusan kita di dalam Panja. Namun demikian nanti di dalam pelaksanaan persiapan keberangkatan ini kita menekankan kepada teman-teman anggota Tim Was benar-benar melakukan tugas dengan baik dalam kaitan terwujudnya layanan terbaik bagi jamaah. Apakah itu di pemondokan, catering, kemudian armada, dan khususnya di Armusna. Oke, dari evaluasi tahun lalu Pak, apa yang menjadi catatan penting dari Tim Was tahun ini Pak? Hari ini ada perkembangan karena di Saudi itu sudah membuka lebar bahwa yang melayani jamaah haji itu dilakukan oleh syarikat. Perusahaan dan PT, dan hari ini PT-nya tidak 1 sampai angka 7-8 syarikah yang melayani jamaah haji Indonesia khususnya di Armusna. Dengan 8 perusahaan ini tentu akan ada kompetisi yang baik untuk memberikan layanan yang terbaik. Pada saat kita pengawasan beberapa minggu lalu ada semacam statement dari setiap syarikah ini, kami akan memberikan kejutan layanan terhadap jamaah haji Indonesia. Ini pertanda bahwa
kita sudah mulai mendukung langkah-langkah pemerintah untuk melayani itu tidak memadai dan tidak cukup hanya dilayani oleh satu syarikat. Ada 221.000 jamaah haji tahun ini dari Indonesia. Bagaimana tim Was Haji DPR RI bisa memastikan bahwa pelayanannya bisa optimal untuk seluruh jamaah tahun ini, terutama untuk yang lansia, Pak? Ada yang paling kredit prosesi haji itu yaitu pelaksanaan di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kredit itu terjadi di seputaran pergeseran dari Arafah menuju Musdalifah, di Musdalifah dan menuju ke Mina. Kami sudah memberi beberapa saran-saran kepada pemerintah dalam kaitan penanganan potensi kredit itu. Pemerintah sudah mengambil langkah, yaitu skema murur. Murur itu di Musdalifah tidak turun dari kendaraan melakukan mabit. Mabitnya di dalam kendaraan. Siapa yang akan mengisi bus yang mabit itu diutamakan para lansia. Kemudian di tenda Mina itu, karena tenda Mina itu tidak pernah bertambah lebar, karena Minanya tetap seperti itu lebarnya. Tapi jamaah terkadang bertambah, tapi paling tidak 203.000 akan berada di tenda Mina. Maka posisi ini tetap saja menjadi sulit bagi jamaah untuk bergerak karena begitu sempitnya ruang Mina. Maka DPR menyetujui skema apa yang disebut dengan tanazul. Tanazul itu jamaah tidak tidur di tenda, tetapi tidur di hotel. Hotel yang berada di seputaran tempat melontar atau jamarot. Berapa jaraknya? Jarak dari tempat melontar atau jamarot ke hotel itu 1 km atau 1,2 km. Sementara jarak antara tempat melontar dengan tenda di Mina itu mencapai 5-5 km. Siapa yang akan kita tempatkan yang berada di tanazul itu, yang di hotel-hotel? Kita utamakan para lansia yang mengalami kesulitan bila ditempatkan di tenda Mina. Oke, baik Pak. Tentu ini kita berharap bahwa ini adalah salah satu upaya perbaikan yang dilakukan dan diupayakan oleh tim Was DPR Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini. Tentu kita berharap bahwa semuanya bisa berjalan lancar dan juga ibadahnya juga dapat berjalan lancar. Sekian dari saya dan terima kasih banyak Bapak Marwan. Selamat melanjutkan tugas dan sekian dari saya Elisa Purba kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Selengkapnya saat lagi tetaplah bersama kami di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu
pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Dadi dan pemirsa. Kita masuk ke segmen media online. Kita masuk ke berita pertama tentunya yang menjadi headline di media online pada hari ini. Mengenai DPR RI yang meminta pemerintah tindak tegas ormas yang ganggu ketertiban dan juga berbau premanisme. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Tentunya pemirsa belakangan ini ramai diperbincangkan terkait dengan premanisme yang berbentuk ormas. Di sini pemirsa Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan pentingnya langkah tegas dari pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan yang melakukan aksi-aksi mengganggu ketertiban publik, apalagi yang mengarah pada praktek premanisme. Dan hal ini disampaikan menanggapi maraknya aksi pendudukan kantor instansi pemerintah oleh sejumlah ormas dalam beberapa waktu terakhir. Tindakan ormas yang di sini masuk dan menduduki kantor lembaga negara dapat mengancam kewibawaan negara dan juga merusak tatanan demokrasi yang sehat, pemirsa. Tentunya di sini aparat penegak hukum diminta segera evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas ormas yang diduga melakukan intimidasi atau kekerasan terhadap masyarakat maupun aparatur negara, agar ruang publik tetap aman dan juga kondusif, serta agar demokrasi tidak disalahgunakan. Dan pemirsa, di sini DPR RI akan terus mengawasi kebijakan pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan juga menegakkan supremasi hukum, khususnya terkait regulasi dan juga pengawasan terhadap ormas yang berpotensi merusak ketentraman masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu berpotensi monopoli pasar. Negara jangan hanya jadi penonton merger Grab Goto. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik, di sini DPR RI menyoroti isu rencana merger antara Grab dan juga Goto yang belakangan semakin santer dibicarakan publik. Terkait hal ini, tentunya Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI yaitu Hanif Dakhiri menilai bahwa isu ini bukan sekedar urusan bisnis antar perusahaan, melainkan menyangkut kepentingan strategis nasional dan juga nasib jutaan pekerja digital, serta arah masa depan ekonomi Indonesia, pemirsa. Jika tidak diantisipasi secara serius mulai dari sekarang, tentunya penggabungan dua raksasa teknologi ini dapat menciptakan dominasi pasar di sektor transportasi daring, layanan pesan antar makanan hingga sistem pembayaran digital. Dan kondisi ini pemirsa dapat menurunkan daya saing, mengancam pelaku UMKM dan juga merugikan konsumen serta mitra pengemudi. Selain itu, di sini DPR RI juga menyoroti potensi bahaya dominasi data jika satu entitas super app mengendalikan lalu lintas data pengguna dan juga sistem pembayaran, pemirsa. Maka muncul di sini maksud kami resiko baru terhadap kedaulatan ekonomi digital Indonesia. Dan di sini Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Otoritas Jasa Keuangan dan juga regulator lainnya didorong bersikap proaktif serta langkah preventif harus ditempuh sejak awal agar struktur pasar tetap sehat dan juga tidak timpang. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan DPR RI yang meminta pemerintah tindak tegas ormas yang ganggu ketertiban dan juga berbau premanisme, serta berpotensi monopoli pasar. Negara jangan hanya jadi penonton merger Grab dan juga Goto. Sekian dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih pemirsa, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup jumpa kita pada program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore TVR Parlemen, referensi Indonesia.